Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Di sini kakak coba akan membahas artinya semacam memberikan materi yang berkaitan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Tapi masuk juga di materinya adalah materi eksponensial ya namanya ya, masuk juga materi itu. Dimana materinya ini sangat luas ya. Ini bisa juga dipakai adik-adik yang kelas SMP ya, kelas 3 SMP. Bisa juga dipakai untuk di kelas 1 SMA. Jadi bagi adik-adik yang baru masuk di SMA, boleh ini menjadi bahan referensi ya, entah matematika wajib ataukah matematika minat. Yang jelas ada mungkin materi yang berkaitan dengan seperti eksponensial. Nah, langsung saja mungkin kita bahas atau bisa kakak berikan materinya itu. Sebelumnya jangan lupa komentar dan like jika ada yang mau ditanyakan. Ya silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk subscribe ya dan standby terus di channel saya ya. Oke, jadi sini kakak akan memberikan materinya. Yang pertama itu ya, berkaitan dengan sifat-sifat eksponen ya. Ini sifat dasarnya ya. Sifat dasarnya itu adalah kalau A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A ya. Dimana A itu disebut dengan basis ya. Dan N itu dikatakan dengan pangkat. Oke, disebut dengan pangkat. Nah, terus kemudian di sini sebanyak N kali ya, yaitu A kali A kali A sebanyak berapa kali pangkatnya. Catatan sedikit di sini kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Jadi berapapun ya, berapapun itu A-nya ya itu tetap 1 kalau dipangkatkan 0. Ya, ingat ya, boleh negatif, boleh positif, boleh pecahan ya, terserah yang jelas tidak boleh 0. Untuk yang kedua, ya A pangkat 0 itu sama dengan 0. Untuk N-nya juga ini tidak boleh 0 ya. Karena kembali lagi ke 0 pangkat 0 ya. Untuk N-nya bagaimana? Bisa nggak negatif? Sebenarnya boleh ya negatif. Dimana 0 pangkat N itu dia 0. Untuk N ini sebenarnya catatan sedikit lagi. Sebenarnya itu boleh kurang dari 0. Boleh juga lebih besar dari 0. Oke. N-nya itu kurang dari 0, di mana N-nya juga itu boleh lebih besar dari 0. Jadi boleh seperti itu ya adik-adik. Di sini ada beberapa rumus. Oke. Yang pertama ya, untuk setiap AB suatu bilangan real dan MN suatu bilangan bulat berlaku aturan. Oke, 1 A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi ini ya teman-teman adik-adik, pangkatnya tinggal ditambahkan saja ya. Oke, tinggal ditambahkan saja. Kalau contohnya itu mungkin ya seperti ini, 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 7. Pangkatnya tinggal ditambah ya. Berarti jadinya 3 pangkat 11. Jadi tidak terlalu rumit ya. Oke, tidak terlalu rumit. Oke, saya turun sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk setiap AB suatu bilangan real tadi ya. Saya langsung saja lagi ya. Yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M. Oke, sama dengan ini pangkatnya dikurangi ya. Tapi harus sama basisnya ya. Oke, A-nya harus sama. Seperti contoh ya, mungkin kita ambil begini. 3 pangkat 7 ya dibagi dengan 3 pangkat 4. Ya, tinggal dikurangi ya. 7 dikurang 4. Jadinya 3 pangkat 3. Oke, ini tidak terlalu rumit. Oke, yang ketiga. Oke, bagaimana yang ketiga? Saya hapus dulu. Jadi begini, yang ketiga ini dikali dia ya, dikali keluar. A pangkat N dikalikan dipangkatkan lagi dengan N. Jadi pangkatnya ini kali ini ya. Ini sebenarnya boleh dibalik ya. A pangkat N dipangkatkan lagi M. Ya, boleh lagi dipangkatkan lagi A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi boleh dibalik ya. Kalau boleh contoh ya mungkin bagaimana begini, misalnya 3 pangkatnya 5
kita mau pangkatkan lagi dengan 7 misal ya. Ini bisa dibalik ya adik-adik, jadinya 3 pangkat 7 dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, bisa ditukar ceritanya. Nah, di mana hasilnya lagi ya kita kali saja, karena kan 3 pangkat ya 5 kali 3. Ya, 5 kali 3 atau 5 kali 7 ya, atau 7 kali 5. Jadi hasilnya ya 5 kali 7, 35. Jadi hasil akhirnya 3 pangkat 35. Oke, ini lumayan rumit ya. Oke, kita lanjut lagi yang ke-6. Yang ke-5, 4 ya, maaf. Akar pangkat M dari A pangkat N ya sama dengan A pangkat N dibagi M. Ini bentuknya pangkat ya, bukan pengali ini kayaknya. Harus berbentuk pangkat ya. Maksudnya bentuk pangkat. Jadi begini, kalau rumus yang keempat ini berbentuk pangkatnya pecahan ya. Jadi setiap yang pangkatnya pecahan nanti itu dia bentuknya bentuk akar. Oke. Kalau boleh contoh bagaimana? Jadi begini, 3 pangkatnya mungkin akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. Nah, ini yang diambil dulu. 3 pangkatnya 5 ini yang jadi pembilang, penyebutnya adalah 3. 3 yang ini maksudnya ya. Oke. Kalau contoh lain misalnya akar pangkat 4, kemudian misalnya 5 pangkat 7 misal ya. Berarti ini 5 pangkat 7 per 4. Oke, jadi ini juga tidak terlalu rumit sebenarnya ya. Pangkatnya dia itu berbentuk pecahan ya. Pecahan dia pangkatnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut yang kelima ya. 1. Ya, jadi yang kelima ini ada 2 rumus, bukan berarti 2 sebenarnya ya, ada kebalikannya ya. 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat minus N. Yang kedua, 1 per A pangkat minus N sama dengan A pangkat N. Ini sebenarnya kebalikan rumusnya ya, di mana pangkatnya itu berbentuk negatif. Oke, jadi kalau bagaimana contohnya, begini. Kalau misalnya 1 per 3 pangkat 2, ya jadinya 3 pangkat minus 2. Seperti itu. Kalau yang 2 bagaimana? Misalnya 1 per 4 pangkat minus 3. Ya jadinya 4 pangkat 3. Ya. Ini kalau ada pangkatnya negatif. Ya dihilangkan saja. Tapi khusus 1 per. Sedangkan kalau 1 per pangkatnya positif begini. Dia tambahkan saja negatif. Atau boleh kebalik ya. Contoh misalnya. Contoh ya misalnya 5 pangkat minus 7. Ini kan 1 per ya 5 pangkat 7 seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut yang ke-6. A kali B pangkat N. Jadi ini masing-masing ya. Tersendiri A pangkat N, tersendiri juga B-nya dipangkatkan N. Kalau contohnya mungkin begini, 3 pangkat 2, salah. Ulangi. 3 kali 5 kemudian pangkatnya 7 ya, masing-masing 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7, jadi masing-masing. Oke, semoga bisa dipahami ya rumus-rumus ini karena ini rumus dasar dulu ya adik-adik. Yang ke-7, oke, jadi ini hampir sama dengan yang ke-6 di mana A pangkatnya A bagi B dulu ya dipangkatkan N. Ini tinggal dibalik saja ya. A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Kalau contoh bagaimana misalnya 3 per 4 dipangkatkan 5 berarti 3 pangkat 5 tersendiri, 4 pangkat 5 tersendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mungkin saya kebalik sedikit. Oke, jadi ini yang terakhir untuk yang ke-8. A pangkat minus A per B dipangkatkan minus N, ini tinggal dibalik ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contoh misalnya 3 per 4 dipangkatkan minus 7, berarti ini tinggal dibalik 4 per 4 per 3 pangkatnya 7. Nah, kembali lagi ke sifat ke-7 yaitu tersendiri 4 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 7. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami materi ini ya. Mungkin sekian dulu pembahasan materi ini kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.